for. Halo teman-teman. Baiklah, di sini kami bersama adik-adik kami ini akan belajar membaca lancar. Di mana untuk pertama kita memperkenalkan diri adik-adik kita terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Gloria. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Geras. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita langsung saja ke intinya, yaitu kita belajar membaca dengan lancar. Jadi di sini kita pertama-tama akan mengajari adik kita ini Gloria, di mana dengan cara membaca dengan cara kita pertama terdahulu itu mengeja. Jadi buat adik-adik kita perhatikan dulu. Ini contohnya, ini huruf apa? C, Ini, A, ini, R, ini. A, Bacanya C-A, C, R-A, Ra, Ca, Ra, Ra. Yang ini, C, ini, A, ini, R, ini. I. Bacanya? Cari. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita belajar membaca dengan adik Grace. Di sini kita langsung saja memulai membacanya. Oke, langsung aja. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Pada subtema 1 dan 2 kamu telah mempelajari tokoh-tokoh dari masa kerajaan Hindu, budaya, dan Islam. Tokoh-tokoh tersebut dikenal memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita contoh. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan tinggi dalam berjuang guna mencapai suatu tujuan. Sikap kepahlawanan memiliki ciri sebagai berikut: rela berkorban, cinta tanah air, menolong tanpa pamrih, tidak mudah putus asa, bertanggung jawab, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Sikap kepahlawanan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu kita rela berkorban untuk mengandung, melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Ayah kita telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Baiklah teman-teman, kita akan mengajari adik kita yang bernama Elsa untuk membaca lancar. Pertama-tama Elsa, kakak ingin menanyakan, kamu udah bisa membaca kayak mengeja kan? Udah kamu kenal abjad kan? Udah. Nah sekarang terlebih dahulu kamu baca dulu cerita yang kakak tunjukkan ini ya, yang berjudul Laporan Pelajaran. Laporan perjalanan. Kalian tentu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk berwisata atau keperluan lainnya. Kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Apakah laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Laporan perjalanan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Laporan perjalanan dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau karangan. Kalian tentu masih ingat adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Unsur-unsur di dalam laporan perjalanan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang. After. Nah, setelah selesai mengajari adik-adik tadi membaca teman-teman, sekarang kita memasuki strategi atau cara Pada video kali ini, kami menggunakan strategi atau cara dengan media interaktif, di mana kami menggunakan laptop. Kemudian, di laptop kami akan membuat sebuah permainan dengan menggunakan spin, di mana di dalam pin tersebut telah kami buat kata-kata, yang dimana kata-kata tersebut akan ditulis kembali oleh adik-adik ini dan akan dibaca kembali. Dengan cara ini, pembelajaran akan lebih hidup dan tidak membosankan.
Dan yang paling penting adalah dengan menggunakan cara ini, adik-adik ini ada peningkatan dalam cara mereka membaca. Baik, jadi setelah kita tadi bermain dengan pin, lalu sudah kita dapat kata-katanya. Jadi jika kita satukan kata-kata tersebut, jadi cara membacanya itu bagaimana? Coba adik baca. Suka membaca. Oke, baik. Nah, oke, baik. Jadi setelah tadi kita udah menemukan kata-kata di kita tadi bermain spin di sini, sekarang boleh kamu baca kata-kata yang sudah kita temukan tadi. Saya membaca.